Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Gia Subroto. Nah, di sini saya akan membagikan sedikit tutorial gimana sih caranya menggunakan Switch Alert dengan Code Igniter. Nah, Switch Alert di sini yang kita pakai itu Switch Alert 2 dengan versi 11. Nah, untuk Code Igniternya sendiri kita pakai Code Igniter 3. Nah, oke, kita langsung aja ke codingannya. Nah, yang pertama, eh, buat tutorial kali ini, kalian itu perlu melakukan konfigurasi eh, dengan menambahkan library session dan form validation. Nah, karena nanti di sini eh, kita bakal pakai session untuk memicu si switch alertnya dan juga untuk membawa pesannya. Nah, kemudian kita pakai form validation. Nah, di sini untuk melakukan validasi karena nanti cara kerja yang bakal saya contohin itu ketika kita submit form, nah baru bakal munculin si switch alertnya. Makanya kita pakai library session sama form validation. Oke, kemudian siapin controllernya. Ini kalian bebas mau namain apapun dan siapin view-nya. Oke, di sini masih kosong. Oke, langsung aja pertama-tama kita install dulu si switch alertnya. Kalian bisa akses websitenya aja di sini. switchalert2.github.io. Kalau udah masuk kita ke installation. Nah, kemudian kita ambil aja dari yang CDN. Nah, sebenarnya ini kalian bisa ambil yang ini atau mau download dan disimpan di folder aplikasi kalian kayak gitu. Nah, di sini saya pakainya yang online aja biar nggak perlu download dulu. Nah, kalau udah kita tinggal pastein aja tadi yang ada di website si Switch Alert, kita copy kemudian kita pastein ke file kita gitu, ke file codingan kita, ke file view-nya. Nah, kalau udah nanti bakal seperti ini. Nah, kemudian kita bakal bikin inputan, itu form ya. Nah, di sini kita form open. Nah, nanti kita bakal menuju ke controller switch alert dengan fungsi yang namanya proses. Nah, ini kalian bebas, bisa kalian sesuaikan aja. Dan untuk inputannya pun kalian bisa sesuaikan aja. Di sini saya bikin kayak gini di sini. Nama lengkap, terus inputannya type text, name, nama, di nama, button, tipenya, itu submit, kirim. Oke, nah nanti kalau udah bikin form inputnya itu bakal tampil kayak gini. Nah, nanti inputannya tuh kayak gini. Nah, nanti kalian bisa sesuaikan aja semaunya kalian mau gimana. Di sini saya contohin secara sederhana aja. Oke, balik lagi ke codingan. Kalau misalkan si view-nya udah untuk bikin formnya, nah selanjutnya kita bikin switch alert. Kita pakai text script. Nah, kemudian kita balik lagi nih ke website si switch alertnya. Nah, kita pilih usage. Nah, di sini kalian bisa scroll sedikit ke bawah. Nah, kemudian kalian bisa ambil fungsi ini. Tuh. Jadi bisa kalian copy, langsung pastein aja. Atau mau diketik ulang juga nggak apa-apa gitu. Nah, di sini uh, saya jelasin sedikit. Oke. Nah, di sini nanti title itu nanti uh, dia tuh bakal muncul ketika di sini. Nah, ini title. Nah, kemudian si ini si isi. Atau kalau di codingannya itu dia sebagai teks. Nah, kemudian di sini icon. Nah, iconnya ini icon sukses. Nah, kalau error nanti dia tanda silang gitu. Nah, itu bisa diubah di sini. Nah, di sini bisa pakai sukses, error, atau info, dan lain sebagainya.
Nah, di sini confirm button text itu buat ngubah si teks ininya, teks yang di dalam button. Kayak gitu. Oke, lanjut lagi. Nah, kita biarkan kayak gini dulu aja. Nggak perlu diubah-ubah. Nanti kita ubahnya nanti setelah kita selesaikan controller kita. Oke, setelah view-nya dibuat, kita bisa langsung aja untuk membuat fungsi proses di controller. Nah, di sini kita langsung buat aja public function proses. Nah, setelah dibuat, kita bikin rule di form validation terus. Nah, tadi kan name dari inputannya nama, makanya kita masukin nama, kemudian nama lengkap, koma. Nah, di sini kita bikin rule-nya tuh require aja. Nah, kemudian kita bikin pengecekan if this validation run sama dengan true. Nah, dia bakal nah, kalau misalkan dia validasinya berhasil atau jalan, nah kita bikin session set flash data. Nah, yang isinya itu untuk flash data sukses. Nah, isinya berhasil melakukan input data. Oke, kurang lebih kayak gitu. Nah, kemudian else. Nah, ini ketika si form validation yang nggak jalan, kalian bikin pesan errornya di session set flash data. Oh, maaf, ini kurang satu. Sukses. Kemudian error. Gagal melakukan input data. Kurang lebih kayak gitu. Kemudian di sini kita redirect ke controller switch alert. Ini mah kalian bisa sesuaikan aja. Kalian mau diarahin kemana setelah prosesnya itu berjalan. Nah, kalau misalkan codingan untuk fungsi prosesnya udah dibuat, nah kita balik lagi ke switch alert view. Nah, di sini kita baru bikin pengecekan gitu. Jadi misalkan kita input datanya berhasil, nah kita tampilin switch alert sukses. Nah, sedangkan kalau gagal kita tampilin switch alert error. Nah, oke. Kita bikin kondisi PHP if decision flash data sukses. Nah, ketika si flash data itu sukses, kita beri switch alertnya itu atau pakai switch alertnya tuh switch alert dengan icon sukses. Nah, di sini title switch alertnya kita ganti berhasil aja. Nah, kemudian iconnya sukses. Nah, di sini untuk confirm button dihilangin aja biar pakai tombolnya tuh tombol default. Sebenarnya kalian nanti bisa custom sendiri aja. Nah, terus untuk isi, nah di sini kita mau pakai isinya tuh yang apa? Kita pakai isinya tuh pakai pesan yang dibawa di flash data tadi. Nah, itu caranya kita bikin variabel namanya isi sama dengan, nah di sini php echo JSON, maaf, JSON encode harus JSON encode. Nah, di sini kita baru di session flash data sukses.
Nah, di sini kenapa pakai JSON encode? Karena untuk pertukaran data dari isi yang ada di variabel PHP ke JavaScript itu memerlukan eh, fungsi JSON encode gitu. Kalau misalkan nggak pakai ini, nanti dia nggak bakal kebaca gitu. Jadi si pesannya nanti nggak akan tampil. Nah, sekarang kita tinggal ubah aja di bagian teks dengan variabel isi. Nah, kurang lebih kayak gini. Nah, nanti isi yang kita masukin di controller, nah yang ini nih, nah itu akan ditampilkan di sheet alertnya itu. Gitu. Nah, caranya tuh kayak gini. Nah, terus buat yang kedua atau selanjutnya, kita bikin kondisi ketika kita tuh gagal melakukan input data gitu. Nah, di sini kita bisa langsung copy aja, copy paste. Nah, untuk yang sukses-sukses ini itu bisa diganti dengan error. Di sini ganti gagal. Kenapa error? Karena di sini kita melakukan atau ngeset si flash datanya itu sebagai error gitu. Makanya di sini si flash data error. Jadi ketika flash data error, dia bakal nampilin si sweet alert dengan icon error kayak gitu. Nah, oke, bisa kita langsung coba aja. Kita refresh dulu. Nah, kita coba uji coba. Nah, ini ketika kita isi ya si form inputnya, dan dia bakal nampilin pop up berhasil. Nah, pop up sweet alertnya tuh ini. Nah, kemudian kalau misalkan kita kosongin, nah dia bakal nampilin pop up gagal. Nah, kurang lebih segitu aja sih untuk video kali ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangannya. Terima kasih.